Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran biologi. Nah, Miss Dia akan memutar ingatan kalian kembali nih di pertemuan yang sebelumnya, sebelum kalian latihan foundation itu, kita sudah menyelesaikan satu materi ya, yaitu mengenai ruang lingkup biologi. Nah, kalau kalian masih ingat, ruang lingkup biologi itu mencakup apa sih biologi itu? Oh, ternyata biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan ya, makhluk hidup. Nah, kemudian ada cabang-cabang ilmu biologi, kemudian juga ada pemanfaatan ilmu biologi ya. Lalu ada organisasi kehidupan ya, yang dimulai dari tingkat molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, ya, bioma. Nah, itu semuanya berurutan ya, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Nah, kita juga ada bahas mengenai kerja ilmiah dan metode ilmiah. Jadi bagaimana sih para ilmuwan itu bekerja? Oh, ternyata dengan serangkaian metode ilmiah. Ya. Kemudian kalian juga mengetahui bahwa di dalam penelitian misalkan ada variabel. Ya, variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Terakhir, mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Nah, karena di laboratorium itu terdapat barang-barang ya, alat atau bahan yang bisa berbahaya, maka kita harus berhati-hati dalam beraktivitas di dalam laboratorium. Nah, untuk hari ini kita akan lanjut ke materi baru, yaitu mengenai keanekaragaman hayati. Nah, apa sih keanekaragaman hayati itu? Nah, keanekaragaman hayati ini merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies maupun gen di suatu tempat. Nah, pada dasarnya keanekaragaman ini melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan, bisa beda ukuran, bisa beda bentuk, tekstur maupun jumlah. Nah, kalau tadi kan keanekaragaman, sedangkan hayati itu berarti sesuatu yang hidup. Nah, jadi keanekaragaman hayati ini bisa kita artikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan, mulai dari beda bentuk, beda ukuran, beda warna, jumlah, tekstur, penampilan, dan juga sifat-sifatnya. Nah, keanekaragaman hayati ini dia dibedakan menjadi 3 tingkat, mulai dari keanekaragaman gen, jenis, sampai ekosistem. Nah, kita mulai untuk yang keanekaragaman gen dulu ya. Keanekaragaman gen ini dia akan menyebabkan variasi antar individu sejenis. Nah, jadi misalkan nih kalau di sini ada contohnya kucing. Kucingnya ada banyak ya, kucingnya ada 5 di sini. Tapi beda-beda warnanya. Oh, berarti kalau gen ini adanya variasi itu terjadinya di jenis yang sama. Misalnya sini ada kucingnya. Yang berbeda adalah warna dari rambut kucingnya. Nah, perbedaan warna ini ternyata dipengaruhi oleh gen. Nah, keanekaragaman tingkat genetik terjadi karena adanya perbedaan atau variasi susunan gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Perubahan gen menyebabkan perubahan sifat, sehingga perbedaan gen menyebabkan adanya variasi dalam satu spesies tadi. Nah, contoh lain lagi di sini selain variasi warna rambut kucing ada lagi variasi warna bunga krisan. Kita lihat warna bunganya berbeda-beda ya. Ini warna kuning, ada warna merah, merah muda, warna ungu, warna putih. Banyak pokoknya. Ternyata variasi warna ini disebabkan adanya
keanekaragaman gen. Nah, itu ya. Itu adalah tingkat keanekaragaman hayati yang pertama itu tingkat gen. Oke. Bisakah kalian menemukan contoh lain selain dari variasi warna kucing dan juga variasi warna bunga krisan? Oke, tadi sudah mengenai keanekaragaman gen. Selanjutnya ada tingkat keanekaragaman spesies. Apa ya bedanya? Oh, ternyata bedanya keanekaragaman spesies ini menyebabkan variasi jenis. Nah, keanekaragaman tingkat jenis atau spesies ini menunjukkan adanya variasi dari jenis-jenis organisme. Perbedaan tersebut bisa ditemukan pada kelompok atau komunitas pada berbagai spesies yang hidup di suatu habitat makhluk hidup. Nah, contohnya kita lihat di sini. Kalian bisa lihat ada gambar pohon kelapa di pantai. Pohon nipah di air payau ya. Kemudian ada pohon kurma di padang pasir. Ternyata ini masuk keanekaragaman spesies karena kita lihat dari morfologinya di sini terdapat persamaan di antara ketiganya. Baik itu dari pohon kelapa, nipah, dan kurma. Misalnya dari bentuk daunnya ya. Tapi mereka berada di habitat yang berbeda-beda. Ya, habitat yang berbeda-beda. Tapi masih ada kesamaannya sehingga dia bisa tergolong atau termasuk contoh keanekaragaman spesies. Ya. Coba kalian cek apa sih nama ilmiah dari pohon kelapa, nipah, dan kurma. Keanekaragaman yang terakhir adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem ini menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Nah, kita lihat nih, misalnya di sini ada padang pasir, pantai, lumut, dan hutan hujan tropis. Di empat lingkungan ini pasti memiliki karakteristik lingkungan yang berbeda serta tersusun atas komponen biotik yang berbeda. Nah, misalnya di padang pasir, kira-kira ada hewan dan tumbuhan apa saja? Kemudian di pantai tentu berbeda dengan yang ada di padang pasir. Di daerah yang lumut dan juga hutan hujan tropis juga berbeda. Nah, jadi keanekaragaman ekosistem ini dia contohnya misalkan perbedaan iklim ya yang berpengaruh terhadap jenis-jenis flora atau tumbuhan dan fauna atau hewan yang menempati suatu daerah. Kira-kira bisakah kalian menyebutkan di sini flora dan fauna yang ada di padang pasir, di pantai, dan hutan hujan tropis? Nah, kalian sudah mengetahui ya bahwa di dunia ini, di hamparan bumi kita terdapat banyak keanekaragaman hayati dan ternyata dia dibedakan menjadi beberapa tingkatan, yaitu ada tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Kalau tingkat gen itu bisa terjadi pada satu spesies. Misalkan tadi ada kucing, ya kucing jenisnya sama tapi berwarna yang berbeda-beda. Kemudian kalau yang tingkat spesies tadi dia terjadi variasi dari jenis-jenis organisme ya, keanekaragaman. Contohnya tadi ada kelompok palem-paleman ya, ada kelapa, nipah ya, dan kurma yang memiliki kesamaan tapi dia ada perbedaannya juga. Jadi masuknya keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Dan yang terakhir adalah tingkat ekosistem ya. Nah, yang ekosistem ini, setiap ekosistem itu pasti memiliki perbedaan karakteristik yang disebabkan oleh perbedaan iklimnya juga ya. Kemudian flora dan faunanya juga berbeda di setiap ekosistem sehingga dia digolongkan menjadi
keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Untuk materi hari ini, Miss cukupkan sampai di sini dulu, yaitu mengenai 3 tingkat keanekaragaman hayati ya. Setelah ini Miss Dia minta kalian untuk mencari masing-masing contoh dari tingkat keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.